Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hendrikus Sabarudin Uno, MPN 2113010086. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan judul saya, yaitu pengaruh pemberian POC terhadap tanaman kedelai atau Glycine Max L. Jadi saya menggunakan POC dari sini, yaitu dari air kelapa. Jadi kita harus dulu membuat POC dari air kelapa. Kalau saya sendiri membuat POC-nya dari air kelapa dengan ukuran air kelapanya 2 liter dan kita gunakan Yakult atau bisa juga M4, dan kita gunakan juga gula merah. Kita gunakan gula merah sebanyak setengah kilo. Kita gunakan Yakultnya 1/4, lalu kita campurkan ke dalam air kelapa dan kita tunggu selama 10 hari fermentasinya. Jadi dalam proses pembuatan POC tersebut kita memberikan peluang atau kita berikan lubang kecil yang dimana ditutup pada botol tempat untuk POC itu supaya gasnya bisa keluar, ataupun cara lain kita lakukan tiap pagi kita harus membuka tutupnya supaya gasnya bisa keluar, supaya tidak mengendap di dalam botol tersebut. Jadi kita melakukan perlakuan tersebut ya. Kita melakukannya tiap pagi sampai pas hari ke-10. Jadi di situ bisa kita fermentasikan. Kita gunakan setelah fermentasinya selesai, dan setelah kita tentang fermentasi POC tadi selesai dari 10 hari fermentasinya, jadi sudah bisa kita pakai atau kita aplikasikan pada tanaman kedelai kita tersebut. Kita gunakan pas umur 2 minggu, 3 minggu sampai 4 minggu. Jadi saya di sini menggunakan perbandingan POC-nya dengan air 1 liter banding 10 liter, 1 banding 10. 1 liter POC-nya dan 10 liter air bersih. Jadi kita harus menggunakan campuran. Kalau kita langsung kita aplikasikan, nanti akan berpengaruh pada tanaman kita. Sebelum kita tanam benih kedelai pada polybag tersebut, kita harus perlu merendam dulu pada JPT bawang merah. Karena dalam bawang merah mengandung yang namanya auksin, yang dimana auksin ini yang berfungsi untuk mengatur perangsang, sebagai perangsang pada perakaran pada tanaman kedelai. Jadi bisa juga berguna untuk sebagai pestisida untuk menghindari serangan dari hama atau penyakit dari tanaman tersebut, sehingga kita menggunakan atau kita mengaplikasikan JPT itu sebagai zat pengatur tumbuhan. Nah, kita melakukan perendaman selama 6 menit ya, menit. Jadi setelah kita selesai, kita mengangkat dari kita tiriskan dari panci, baru kita bisa menanam pada polybag. Saya sudah sediakan polybagnya sebanyak 12, dan sekarang melakukan pengisian pada setiap polybag. Baik, tanah di sini media tanahnya kita harus ketahui dulu apa saja. Yang saya gunakan di sini, pertama media tanahnya itu tanah dan kompos. Perbandingan 1:1. Jadi kita harus lihat, kita gemburkan dulu, kita campur
tanahnya dengan kompos supaya komposnya bisa tercampur dan merata. Kalau ada yang namanya akar kayu ataupun yang berupa pengganggu, dilepaskan atau dibuang dari sini. Seperti ini dibuang, baru kita masukkan ke solidex. Baik, di sini saya akan dahulu saya merendam benih kedelainya atau Viceni Max kali ini ke dalam CPT bawang merah. Dan sebelum itu saya buat dulu bawang merah, CPT bawang merahnya. Dan saya butuhkan bawang merah sebanyak 5 atau 6 siung. Jadi kita blender. Blender sampai halus. Jadi setelah kita selesai blender, kita melakukan penyaringan. Kita langsung masukkan ke dalam wadah yang sudah berisi biji kedelai. Nah, di sini nanti saat melakukan perendaman pada benih kedelai ini durasi selama 6 menit. Selama 6 menit perendamannya, baru ditiriskan nanti. Nah, fungsi daripada CPT bawang merah ini sebagai perangsang pada akar pada tanaman, dan juga bisa menjadi yang pestisida organik untuk melindungi biji dari serangan hama ataupun penyakit tumbuhan. Jadi manfaatnya sangat luar biasa pada tanaman kita. Jadi kita tunggu rendamnya selama 6 menit. Baik, di sini ada biji kedelai tadi yang sudah saya rendam pada CPT bawang merah selama 6 menit. Jadi saatnya udah selesai kita tiriskan. Sekarang kita akan menanam biji kedelai tersebut pada polybag yang sudah tersedia. Ada deh. Jadi di setiap polybag kita kasih biji kedelainya sebanyak 3 biji, dan kita memberikan lubang pada tanah untuk dimasukkan benih kedelainya. Jadi kita tutup dengan tanah biar biji kedelainya tidak dimakan oleh semut. Jadi terus kita lakukan tanaman biji tersebut sampai habis. Kita tutup dengan tanah dengan tipis-tipis supaya nanti kalau saat perkecambangan bisa ditembus, karena kalau terlalu tebal takutnya nanti bisa biji tersebut atau benih tersebut nanti tidak akan tumbuh.